Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntaba'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Al-hadis. Hadirin ibu bapak jamaah ahlul qiyam wa ahlus siyam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari Badan Wakaf Al-Quran yang sebagai badan filantropi muslim yang pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk fundraising, menghimpun donasi wakaf, donasi wakaf. Kebetulan posisinya ada di presentase kultum, di sebelum melaksanakan salat tarawih ada beberapa syiar atau tausiah yang disampaikan biasanya di setiap sebelum salat tarawih. Wa insyaallah nanti kami menyediakan brosur yang isinya adalah tentang fundraising wakaf Al-Quran untuk pelosok pedalaman yang ada di Pulau Sumatera Selatan, yang insyaallah donasi wakafnya itu nilai Rp100.000, sudah termasuk ongkos cetak, ongkos kirim, dan ongkos insentif para asatid, di mana Al-Quran Mushaf ini akan didistribusikan ke pelosok-pelosok pedalaman, yang insyaallah sekitaran 10.000 mushaf wakaf akan didistribusikan untuk saudara-saudara kita yang ada di pelosok pedalaman. Barangkali nanti ibu bapak sekalian bisa ambil bagian di bulan agung dan penuh berkah ini untuk sama-sama kita berkontribusi wakaf Al-Quran untuk pelosok pedalaman. Bisa dengan secara ditransfer atau juga bisa dengan secara tunai. Ibu bapak hadirin jamaah Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini yang ada kaitannya materi tentang wakaf. Wakaf asal kata dari waqafa yaqifu waqfan, wukufan. Arti waqafa itu adalah berhenti. Yang dimaksud berhenti di sini adalah ketika seorang hamba memiliki sebuah harta, baik harta yang benda hidup atau mati, itu diserahkan kepada nazir yang diamanahi amal benda wakaf itu, kemudian ada transaksinya, kemudian berhentilah kepemilikan harta itu. Jadi wakif mengamanahkan kepada nazir dan berhentilah kepemilikan wakaf itu ada di nazir untuk dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Jadi sebagai fasilitas umum. Seperti contohnya di masjid itu ada fasilitas kendaraan. Misalkan kendaraan itu adalah kendaraan jenazah. Dibutuhkan masjid itu ada kendaraan jenazah. Kemudian ada seseorang yang memiliki kendaraan mewakafkan kendaraan itu untuk
digunakan sebagai kendaraan jenazah. Diwakafkanlah ke masjid sebagai nadhir, dan si pewakifnya itu sudah tidak tahu menau, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang mengalir sepanjang masa, karena mobil itu akan digunakan terus sampai dia itu tidak bisa dipergunakan lagi. Nah, selama mobil transportasi itu dipergunakan oleh masjid sebagai kereta jenazah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada si pewakif tadi, walaupun si pewakif tadi itu telah tiada, sudah meninggal dunia. Dia akan mewariskan mobil kendaraan ini, mewariskan pahala yang terus berlipat ganda. Sungguh bahagia ketika seorang hamba berhenti napasnya tetapi amalnya masih hidup. Kita mau berwakaf boleh, khusus atas nama orang tua. Saya wakafkan Ustadz Al-Quran ini dengan nilai uang seanu atas nama orang tua saya yang telah tiada, almarhum dan almarhumah. Semoga dengan amal wakaf ini bisa menenteramkan, menenangkan, melapangkan kubur orang tua saya, bisa mengampuni segala kehilapan dan dosa-dosanya, dan sekaligus orang tua saya akan mendapatkan warisan pahala dari amal wakaf yang saya, anaknya, mewakafkan atas orang tua saya. Amin. Nah, seperti itu. Itu dari berbagai hal contoh wakaf ya, amal wakaf. Bapak-bapak, ibu sekalian, sudah pernah beramal wakaf? Sudah pernah ya? Umumnya wakaf itu kita memiliki tanah gitu kan, dengan nilai rupiah yang sangat besar. Tapi insya Allah sekarang terutama saya yang ada di Badan Wakaf Al-Quran ini memfasilitasi masyarakat untuk beramal wakaf walaupun dengan nilai rupiah minimal 100.000 rupiah. Ibu bapak sekalian, nilainya enggak seberapa ketika dibawa ke mall, ketika dibawa ke warung makan ya, habis begitu saja, enggak ada nilainya ya. Tetapi ketika diwakafkan dengan satu mushaf Al-Quran 100.000 rupiah, itu bisa berarti, dan insya Allah nilai investasi akhiratnya juga sepanjang masa ya. Ini beda dengan misalkan ada kotak amal di depan kita yang suka melintas, itu sedekah juga, sama sedekah juga, dan itu tidak ada ijab kabulnya. Tetapi kalau wakaf harus ada ijab kabulnya, harus ada ijab kabulnya, ada nazir, ada wakif, kemudian ijab kabul, diwakafkan, dan insya Allah nilai investasi akhirat, pahala kebaikannya terus mengalir sepanjang masa. Dan insya Allah setiap apa yang kita sedekahkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ditentukan oleh manusia itu sendiri. Misalkan nanti, misalkan saya wakafkan kendaraan ini, dan insya Allah kendaraannya adalah misalkan Suzuki, kemudian nanti saya ingin diganti dengan Mercy. Enggak seperti itu ya, enggak seperti umumnya yang terjadi dari sekian banyak para dai yang mendakwahkan tentang sedekah itu. Jadi digantinya itu adalah Allah yang menentukan, bukan manusia yang menentukan. Digantinya ya diganti, tetapi yang menentukan Allah yang akan menggantinya. Boleh jadi
kita yang tadinya mau sakit berat atau kita akan terjadi kecelakaan yang berdampak terhadap kondisi cacat fisik kita, karena kita bersedekah tidak jadi celakanya. Karena sedekah itu adalah tadfaul bala. Ada sebuah kejadian, berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Ada sebuah kejadian di suatu pasar, itu terjadi kebakaran, tetapi ada satu toko yang tidak tersentuh api sama sekali, Pak. Ada pernah viral itu. Viral, ternyata dia itu setiap Jumat dia suka menggratiskan barang dagangannya dan dia suka bersedekah di hari Jumat. Pas ditanya itu seperti itu. Ibu bapak hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ahlul qiyam wa ahlus siyam. Ini diantara secuil pengamalan Islam tentang wakaf, dan ada tata caranya dan ada kaifiatnya, dan insya Allah kita bisa amalkan ya ibu bapak sekalian, kita bisa amalkan terutama di bulan yang agung dan penuh berkah ini. Insya Allah setelah tarawih, bagi ibu bapak sekalian yang ingin bertransaksi wakaf ya, bisa nanti wakaf Al-Quran, nilai minimal satu mushafnya 100.000 rupiah. Juga bisa nanti bapak saya ingin wakaf air bersih, ada, kemudian wakaf sarana penerangan, ada juga wakaf khusus dakwah, ada para dai yang ada di daerah itu kan. Kemudian ada wakaf untuk infrastruktur pesantren, ada. Itu nilai-nilainya adalah nilai minimal 100.000 rupiah, maksimalnya yang terbaik, apalagi di bulan Ramadan ini. Ada para jamaah yang udah mengambil uang dari rumah kemudian nanti bisa berwakaf, dan kalau misalkan nggak bawa uang bisa bawa brosur, di dalamnya ada nomor rekening yang nanti bisa berwakaf bapak-bapak sekalian. Insya Allah bisa ya Pak, insya Allah. Ini bulan Ramadan, jangan disia-siakan. Kita benar-benar menggunakan Ramadan ini adalah sebagai ladang amal, apalagi ini adalah amal wakaf. Nilainya, investasinya sepanjang masa pahalanya. Satu kali beramal wakaf, pahalanya terus mengalir sepanjang masa. Nah ini Pak, mungkin itu saja yang disampaikan, khususnya saya pribadi, umumnya sebagai badan filantropi muslim dari Badan Wakaf Al-Quran, mengaturkan ribuan terima kasih kepada jajaran DKM Masjid Al-Ittihad. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan keberkahan umur, keberkahan rizki, diberikan kepemilikan yang banyak, dan bisa bersyukur, berbagi untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan masyarakat yang ada di nun jauh di sana, saudara kita muslim. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.